Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat ukur satuan listrik, yaitu multimeter. Nah, multimeter sendiri ada dua jenis ya. Jadi ada multimeter analog. Cirinya mereka memiliki skala, ada jarum petunjuk, dan sebagainya. Dan pembacanya itu masih secara manual. Dan selanjutnya ada multimeter digital. Nah, multimeter digital ini angka yang muncul itu sudah berbentuk numerik, jadi sangat mudah ya. Angkanya akan langsung muncul di sini dan itulah hasil pengukuran kita. Tapi pada kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang multimeter analog atau yang manual. Multimeter analog itu terdiri dari berbagai merek dan jenisnya. Ada dari yang mahal sampai yang murah, mulai dari Sanwa, Helles, Sunway, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini saya berkesempatan memperkenalkan tentang salah satu jenis atau merek multimeter, yaitu merek Helles ya. Nah, ini tampilan depannya. Jadi untuk setiap multimeter itu memang ada sedikit perbedaan. Entah itu tampilan displaynya atau bagaimana, tapi untuk prinsip dasar pemakaian multimeter sendiri itu antara satu multimeter dengan multimeter yang lain, walaupun berbeda merek, itu sama untuk prinsip dasarnya. Jadi ini tampilan depan multimeter Helles, bisa dilihat, bisa diamati terlebih dahulu. Nah, tampilan belakangnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk beberapa merek multimeter, belakang sini ada standnya untuk dia mendirikan si multimeter waktu pengukuran. Jadi bisa berdiri seperti ini jika dia memang ada standnya ya. Jika tidak ada, dia akan mendatar seperti ini. Harap selalu diingat kalau untuk multimeter jika tidak digunakan itu selektornya harus pada posisi off. Jadi multimeter ya sendiri dari namanya bisa kita ketahui bahwa dia bisa mengukur lebih dari satu satuan listrik. Ada istilah lain untuk menyebut multimeter seperti multitester dan ampometer. Kenapa sih namanya ampometer? Kita bisa lihat di sini apa saja sih yang bisa diukurnya ya. Jadi ampometer itu singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Nah, ampernya dari mana? Nih, bisa kita lihat di bagian bawah sini. Nah, bagian bawah sini untuk mengukur DC miliampere. Mulai dari batas ukur 50 mA, 2,5 mA, 25 mA, 0,25 ampere atau 250 mA. Itu untuk A-nya ya. Terus untuk voltasenya ada DC volt atau arus arah. Nah, itu batas ukurnya bisa dilihat sendiri dari 0,25, 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 1000. Itu untuk arus arahnya. Terus untuk tegangan arus bolak-balik mulai dari 10, 50, 250, dan 1000. Nah, itu batas ukurnya ya untuk tegangan bolak-balik. Terus tadi kan AVO, berarti ada ohm juga. Ohm atau tahanan resistansi. Nah, untuk resistensi, kalau yang tadi batas ukur seperti 1250, 50, dan 10 itu batas ukur. Begitu pula di sini batas ukur, di sini batas ukur. Kalau di sini adalah pengalih, artinya jika hasil di pengukurannya itu sebuah angka, maka angkanya nantinya akan dikali dengan yang di sini. Misal angkanya itu 1, nanti hasilnya waktu mengukur resistansi akan dikali 1 jika selektornya dipilih di sini. Jika dipilih kali 10, maka akan dikali 10. Jika dikali 1000 akan dikali 1000. Jika dipilih 10.000 akan dikali 10.000. Jadi ini sebagai pengali ya. Kalau yang tadi batas ukur, kalau yang ini pengalinya. Terus lanjut ke tempat lubang jack ya pada multimeter. Biasanya ada ya dua,
yang biasa dipakai yaitu yang ini negatif dan yang ini positif. Jadi nanti ini berfungsi jika pada pengukuran DC positif dan negatif itu sangat penting karena tidak boleh terbalik karena dia merupakan arus searah. Nah, untuk standarnya sendiri ada 2 kabel sih sebenarnya. Jadi untuk yang hitam itu biasanya diletakkan di sini di commonnya atau negatifnya, dan yang merah itu di positifnya. Nah, ini waktu akan melakukan pengukuran. Jadi standarnya yang negatif hitam, yang positif merah. Jadi ini adalah kabel pengukur yang nantinya akan dihubungkan ke perangkat apapun yang ingin diukur atau diuji. Jadi 2 ya. Selanjutnya kita akan mengenal skala sih. Skala dari si multimeter. Nah, skalanya itu yang di atas ini. Bisa difokuskan. Nah, lebih sudah fokus. Nah, ini skalanya ya. Jadi papan skalanya berisi angka-angka, baik itu ada dari DC, AC, maupun ohm. Nah, kalau dari DC volt ampere maupun AC volt itu angka nolnya berada di sebelah kiri, ini angka nol ya. Ini angka nol. Akan tetapi untuk tahanan atau resistansi sendiri itu berbeda sendiri ya, karena di sini angka nolnya sebelah sini. Nah, ini kan untuk pengukuran itu harus dinolkan atau dikalibrasi. Jika dia tidak nol, wajib kita kalibrasi multimeternya. Tolong fokusnya ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kalibrasinya? Jadi inilah fungsi yang skrup di sini. Nanti skrupnya bisa diputar menggunakan obeng untuk menyesuaikan angka nolnya. Kita putar agar angka nol. Nah, harap diingat untuk setiap pengukuran harus dimulai dari angka nol. Entah itu pengukuran DC, AC, maupun arus maupun tahanan. Jadi semuanya harus dimulai dari angka 0. Nah, di dalam skala juga, papan skala biasanya dilengkapi sebuah cermin. Bisa kita lihat cermin. Cerminnya itu yang ini. Yang ini itu cermin ya, yang warnanya agak beda itu. Nah, fungsi cermin adalah untuk mengurangi yang disebut dengan kesalahan paralaks, yaitu kesalahan waktu membaca jarum penunjuknya. Bagaimana penggunaan ini cermin ini? Jadi dia untuk melihat hasilnya itu jarumnya itu harus disejajarkan dengan bayangan yang ada di cermin. Untuk apa? Agar kesalahan waktu pembacaan semakin minimal dan nilai yang dibaca pun lebih akurat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang mengukur tahanan ya. Ini kan selektor masih pada posisi off. Jika kita tidak mengetahui berapa nilai tahanan yang akan kita hitung, maka kita akan menggunakan yang paling tinggi. Di sini saya menggunakan 10K. Bisa dilihat 10K ya. Terus bagaimana kita melihat apakah ini sudah nol atau bukan? Nah, itu kita sentuhkan berdua agar dia
Ini ya. Nah, untuk itu ini harus disesuaikan ya. Jika dia tidak angka 0, maka yang diputar adalah skrup ini. Ingat kalau ini untuk 0 yang di sini, sebelah sini. Kalau ini khusus untuk waktu mengukur tahanan atau resistansi. Ini kabelnya agak longgar. Nah, sudah bisa. Nah, sekarang kita coba sesuaikan. Angka 0-nya belum. Nah, ini. Nah, sudah pas angka 0 ya. Perlu diingat, untuk tahanan sendiri, setiap kita mengubah batas ukurnya, mengubah selektornya, misal ke 1K, itu perlu dikalibrasi lagi. Seperti ini contohnya. Nah, dia tidak akan menunjuk angka 0 yang sama. Maka perlu dikalibrasi ulang. Disesuaikan. Nah, begitu pula waktu kita mengubah ke 10. Dia perlu kalibrasi lagi. Nah, kan jadi harus ingat selalu untuk dikalibrasi ya. Kalau kita memindah selektor waktu mengukur tahanan. Ayo kita kembalikan ke 10K. Kita ukur lagi. Nah, dia akan berbeda ya. Jadi kita kalibrasi ulang. Kita sesuaikan. Nah, ini pasnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengukur tahanan pada sebuah lampu bohlam ini ya. Nih. Jadi untuk pengukuran tahanan itu dalam kondisi tidak ada listriknya ya. Jadi langsung saja kita ukur. Biasanya yang kabel hitam itu pada anoda dan kabel merah ujungnya pada katoda. Nah, ini hitam ya pada anodanya, merah pada katoda. Itu ya pengukurannya, bisa dilihat. Bisa coba saya letakkan di sini. Selanjutnya biar lebih jelas di kamera. Biar lebih jelasnya. Bisa kita ulang lagi. Bisa dilihat baik-baik ya. Nah, itu jadi nilainya tadi berada di titik antara 10 dan 20. Jadi di tengah-tengah sini nih ya, ini kan kalau 10, berarti ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi pas kan setiap ini mewakili 1, 1, 1, 1, 1. Jadi tadi kan kurang dari ini 1, berarti di sini titiknya 14. Nah, 14 itu harus kita kalikan dengan pilihan selektornya. Nah, karena di sini dikali 10K, maka dikalinya adalah 10.000. 14 dikali 10.000, maka hasilnya adalah 140.000. Jadi itu untuk mengukur tahanan ya atau resistansi. Selanjutnya itu mengukur tegangan AC. Nah, tegangan AC sama, itu harus paling tinggi jika memang kita belum tahu rank atau jarak dari yang kita ukur. Untuk AC, untuk peletakan kabel ini itu tidak terbolak-balik karena arus AC merupakan arus bolak-balik. Sedangkan waktu mengukur DC yang sebelah sini itu positif negatifnya harus kita tahu. Karena apa? Karena
Itu akan berpengaruh ke hasil pengukuran. Jika terbalik, maka jarum penunjuknya pun akan terbalik. Nah, untuk mengukur tegangan atau voltage itu menggunakan rangkaian paralel. Jadi ini langsung di paralel dalam keadaan ada listriknya di rangkaian tersebut. Nah, itu untuk voltage. Terus kita berpindah ke arus. Nah, arus di sini. Nah, perbedaan antara arus dan tegangan yaitu kalau tadi tegangan menggunakan rangkaian paralel, maka arus harus menggunakan rangkaian seri untuk melakukan pengukuran. Batas ukurnya sama dengan ini 2,525. Jadi nanti dibacanya, nah kita bisa lihat. Nah kalau yang hitam di sini itu untuk DC ya, entah itu tegangan maupun arus. Kalau untuk AC-nya itu sebelah sini. Nah ini. Jadi perlu diingat itu. Dan untuk mengukur arus pun itu dalam keadaan ada listrik. Setelah selesai menggunakan itu selektor harus diposisikan ke posisi off lagi ya. Seperti ini. Nah, posisi off, cabut kabel, dan simpan baik-baik. Jadi, apa sih alasan ke posisi off? Karena multimeter sendiri itu punya baterai. Nah, untuk menghindari kehabisan baterai karena hal-hal kecil itu, maka untuk menghematnya salah satunya dengan mematikan si multimeter itu sendiri agar tidak boros penggunaan baterainya. Mungkin itu sih untuk pengenalan multimeter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.